Oke, selamat malam Bapak. Masih ingat nggak diminta baca kitab Bapak? Sudah selesai baca kitab Nahum? Ya, saya tidak minta Bapak Ibu langsung ngerti semua, tapi membaca Sudah. Nah, itu lain soal kalau lupa isi kitab Nahum atau lupa baca. Jadi kita belajar duluan ya. Jadi ini materi untuk bulan kitab suci sebenarnya, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu belajar lebih apa maksudnya ya, lebih teliti, lebih luas, sehingga nanti kalau terlibat di lingkungan Bapak Ibu tahu apa yang harus dilakukan. Kalau hanya membaca buku panduan, saya jamin bingung. Karena nomor satu, banyak umat Katolik yang gak pernah dengar nama kitab Nahum kan? Dan itu gak pernah muncul di bacaan hari Minggu. Habakuk muncul sekali dalam 3 tahun. Tapi ada, tapi Nahum enggak. Nah, kemudian begini yang perlu diingat pertama itu begini kalau membaca kitab Nabi. Umat Katolik juga nggak biasa apa nyebutnya ya, membaca kemudian memikirkan sendiri, nyari materi sendiri. Kalau itu ada luar biasa dan bagus. Seorang nabi itu ketika dia berbicara, ketika dia menyampaikan firman Tuhan, firman-Nya itu tidak untuk segala bangsa, untuk segala zaman. Seorang nabi berkarya pada waktu tertentu, bicara kepada orang tertentu. Sehingga kalau mau mendengarkan, mau memahami nubuat seorang nabi, bukan nabinya yang disuruh ke kampung sawah, tapi orang dari kampung sawah yang harus ke Israel, masuk ke dunia zaman dulu, baru kita bisa ikut mendengarkan nabinya bilang apa. Nah, kemudian begini, walaupun yang nulis buku itu ya teman saya sendiri, tetapi kemudian saya tetap melihat yang sama setiap waktu. Bisa enggak umat segera mencerna apa yang ditulis? Nanti kalau perlu PDF-nya bisa bebas. Kamu sudah ada PDF? Sudah. Mau dibagi silakan dibagi. Lumayan tebal ya. Sekarang Bapak Ibu tolong membuka kitab Nahum. Bukan di Deuterokanoni. Silahkan membuka kitab Nahum. Kemudian lihat dulu ada berapa bab. Nah, 3 ya. Jadi kalau di Alkitab saya itu hanya 3 halaman. Ya. Nah, sekarang silahkan melihat ke bab 1 ayat 1. Apa yang dikatakan di situ? Yang kita tahu tentang Nahum ya cuma ini. Nahum itu orang Elkos. Elkos itu di mana? Tidak ada yang tahu. Nama Nahum enggak ada di kitab lain. Ya kalau misalnya Nabi Yesaya gitu ya, ada di kitab Raja-Raja. Kemudian kalau Nabi Yeremia ada juga di kitab Raja-Raja. Tapi kalau Nabi Nahum ini enggak ada namanya di kitab lain. Jadi
Jadi kita hanya tahu ada seorang nabi bernama Nuh. Kemudian Bapak Ibu lihat ini ucapan ilahi tentang tahun ini. Bapak Ibu tolong ingat-ingat, Bapak Ibu pasti tahu, pernah dengar cerita yang menyangkut kota Niniwe, Yunus ya. Nah sekarang Bapak Ibu silahkan membuka dulu peta ya. Cari peta dunia zaman purba atau dunia kitab Kejadian. Sudah ketemu? Baik, sekarang cari kota Niniwe. Jadi itu ada di tepi sungai apa? Tigris. Nah, kalau membaca kitab Yunus, di kitab Yunus dikatakan kota ini kota yang sangat besar. 3 hari perjalanan untuk masuk ke kota itu. Luas bisa dikatakan diameternya ya, 3 hari perjalanan. Kemudian ini adalah ibu kota dari kerajaan Asyur. Ini ibu kota kerajaan Asyur. Kemudian Bapak Ibu silakan ke arah selatan. Dari Asyur, dari Niniwe silakan ke selatan. Lalu cari Babel. Ketemu Babel. Nah, ada kota Babel, ada kerajaan Babel. Jadi ya Babel, kota Babel itu ibu kota kerajaan Babel. Kemudian silahkan ke arah kalau di timur, Bapak Ibu ketemu Susan kan? Dari Susan, Bapak Ibu silahkan ke utara. Nah, ketemu Ekbatana kan? Nah, di situ ada 2 kerajaan sebenarnya. Susan itu ibu kota kerajaan Elam, alias Persia, sekarang Iran. Kemudian di utara itu ada Ekbatana, itu ibu kota kerajaan Media. Nggak ada tulisannya. Ya, jadi ada ini kota-kota kerajaan yang perlu diperhatikan. Niniwe kota kerajaan Asyur, lalu ada kerajaan Babel, dan kemudian ada kerajaan Media. Ya. Kemudian silahkan Bapak Ibu lihat peta, masih peta yang sama ya. Bapak Ibu coba cari Kanaan. Cari Kanaan. Kemudian di kanan cari Yerusalem. Tapi itu kekecilan, kita zoom. Buka peta yang judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda, peta yang berikut. Nah, kemudian di peta kerajaan Yehuda, tolong cari Gunung Hermon. Gunung Hermon. Ya. Kemudian sekarang cari kota Dan. Ya. Kota Dan. Kemudian silakan ke arah selatan dan Bapak Ibu cari kota Betel. Ada Betel? Cari sampai ketemu. Kemudian di bawah Betel ada garis putus-putus kan ya? Nah, kemudian terus ke selatan lagi sampai ke kota Beersheba. Ya. Kemudian
kemudian dari kota Dan sampai ke kota Betel, Bapak Ibu cari Israel. Kemudian cari juga kota Samaria. Jadi wilayah dari Dan sampai Betel itu wilayah Israel, itu kerajaan Israel. Lalu ibu kotanya adalah Samaria. Kemudian dari Betel sampai Beersheba, silahkan cari Yehuda. Cari Yehuda ya. Kemudian cari Yerusalem. Ya, ini dari perbatasan Betel sampai Beersheba itu wilayah kerajaan Yehuda. Dan ibu kotanya adalah Yerusalem. Nah sekarang begini, ketika Saul, Daud, Salomo memerintah, itu secara umum bisa dikatakan wilayahnya terbentang dari Dan sampai Beersheba. Itu sampai dibuat lagunya kok. Dan sampai Beersheba. Ketika Saul, Daud, Salomo memerintah, wilayahnya seluas itu. Nama kerajaannya Israel. Ibu kotanya Yerusalem. Setelah Salomo meninggal, dia digantikan oleh Rehabeam, anaknya. Kemudian 10 suku di wilayah utara memisahkan diri. Mereka membentuk satu kerajaan, namanya Israel. Jadi ketika Saul, Daud, Salomo memerintah, seluruhnya ini namanya Israel. Setelah 10 suku di utara memisahkan diri, nama Israel dibawa ke utara. Nah, kerajaan yang baru Israel atau kerajaan utara itu kemudian ibu kotanya di Samaria. Keturunan Daud hanya memerintah di selatan dan kerajaannya disebut Yehuda. Kenapa? Karena mayoritas itu penduduknya dari suku Yehuda. Nah kemudian ini dua kerajaan jalan bersama. Jadi ketika Daud, ulang lagi ya, biar nggak usah belajar, diulang-ulang. Metode belajar itu sebenarnya ulang-ulang. Jadi ketika Saul, Daud, Salomo memerintah, wilayahnya luas, namanya Israel, ibu kotanya Yerusalem. 10 suku memisahkan diri di wilayah utara. Mereka membentuk kerajaan sendiri, nama Israel dibawa ke utara. Samaria. Nah kemudian lihat ibu kotanya Samaria. Kemudian keturunan Daud hanya memerintah di selatan di kerajaan yang namanya sekarang Yehuda. Nah kemudian ada dua kerajaan sekarang, tapi dua kerajaan ini hanya terpisah secara politis. Bicara tentang keagamaan, tentang kepercayaan kepada Tuhan, mereka percaya kepada Allah yang sama. Mereka satu umat Allah, hanya saja secara politis terpisah. Nah mereka ini bisa disebut kemudian dua kerajaan yang bersaudara. Nah sekarang begini Bapak Ibu, silahkan membuka kitab 2 Raja-Raja bab 17. Nanti kalau di lingkungan Bapak Ibu sudah boleh bergaya. Dua Raja-Raja bab
17. Sudah ketemu? Baik. Tolong baca bersama-sama ayat 1. Nah, sekarang lihat ya, ada Raja Yehuda, terus ada Raja Israel kan? Nah itu tadi yang dimaksudkan. Ada dua kerajaan, ada Israel dan ada Yehuda. Dan kemudian disebut di sini menjadi raja di Samaria atas Israel, karena memang Samaria itu ibu kota kerajaan Israel. Nah sekarang baca bersama-sama ayat 2 sampai dengan 6. Yang keras bacanya ya. Apa yang diceritakan di dalam perikop ini tadi? Kerajaan Asyur mengepung Samaria. Berapa lama mengepung? 3 tahun. Hebat sekali kota ini bisa bertahan 3 tahun dalam pengepungan. Seandainya Bapak Ibu malam ini pulang ke rumah terus enggak boleh belanja ke warung, ke pasar, Bapak Ibu akan bertahan berapa lama di rumah? 2 hari. 3 hari. Indomie ada berapa? Seminggu. Telur ada berapa? Ya. Bayangkan Bapak Ibu, kota Samaria bisa bertahan dalam kepungan selama 3 tahun. Berarti stok makanan banyak. Dan kota ini kalau begitu kota yang kuat. Tapi kemudian setelah pengepungan 3 tahun, apa yang terjadi? Ayat 6. 9 manusia, maka Raja Asyur merebut Samaria. Jadi lihat, Raja Asyur merebut Samaria. Terus Buangan, menyuruh mereka tinggal di tepi sungai Habor, di sungai di kota-kota orang Madai. Catat, perhatikan, semua orang Israel diangkut ke pembuangan. Setelah 3 tahun dikepung, kota dikalahkan. Kalau 3 tahun dikepung bisa dijamin itu orangnya kurus semua. Nah, habis itu diangkut ke pembuangan ke Asyur. Bayangkan tadi dari Samaria terus ke Asyur, perjalanan panjang sekali.
Ini pergi bukan untuk pesiar, pergi dibuang. Nah kemudian kalau begitu wilayah ini kosong. Iya, kosong. Dan kemudian orang-orang asing dimasukkan, disuruh tinggal di wilayah ini. Sekarang baca bersama ayat 24. Cari orang Indonesia yang masuk ke wilayah itu. Ayat 24. Dia orang kota nih, Bali. Orang Bali. Ada orang Bali di bawah situ kan? Nah sekarang begini, cerita tentang pengepungan sederhana ini. Tapi kalau sampai terjadi pengepungan yang seperti itu, Bapak Ibu, akan ada kejadian-kejadian yang bisa dikatakan mengerikan, kalau tidak dikatakan menjijikkan. Tolong membuka sekarang 2 Raja bab 18. Raja 18. Baca dalam hati kalau ini. Baca dalam hati. Resikonya kalau dikepung apa? Jangan bayangkan ya, baca aja. Ketika suatu kota terkepung dan bahan makanan sudah habis, maka hal-hal yang seperti itu bisa terjadi. Orang dikatakan di situ makan kotorannya sendiri. Kemudian ya nanti akan ketemu situasi-situasi yang seperti itu. Jadi yang saya maksudkan begini, ketika suatu kota terkepung, situasi di dalam kota itu bisa sangat menyedihkan. Ya, bisa sangat menyedihkan. Orang kekurangan makan, dan ketika orang kekurangan makan, orang memakan apa saja yang bisa dimakan. Kemudian sekarang Bapak Ibu tolong membuka ini kitab Ratapan ya. Cari kitab Ratapan.
Cari ibu-ibu yang masak. Ada kan? Jangan-jangan bukan bab 3, coba lihat cari bab lain. Ibu masak anaknya. Ayat bab berapa, ayat berapa? Ada enggak? Bab berapa? Bab 4 ayat 10, silakan diperiksa. Kira-kira di buku apa? Kalau sampai ada ibu masak anaknya sendiri, itu kelaparan level berapa? Sekarang pindah ke 2 Raja bab 6. 2 Raja bab 6. Ini lebih konkret lagi, gambaran kota yang terkepung. Dua Raja bab 6. Sudah ketemu? Sesudah ayat 24. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Ya, nah kemudian itu kelaparannya kayak gitu. Itu kalau Bapak Ibu konversi ini dari sikal ke gram. 1 sikal itu 11,4 gram. 1 kepala keledai
Harganya 80 kali 11,4 gram. Banyak ya. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya Tuanku Raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan kamu?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakku laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok kita akan memakan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikannya." Ketika raja mendengar perkataan perempuan ini, dikoyakkannya pakaiannya, sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kapung pada kulit tubuhnya. Ini pemandangan yang seperti ini muncul ketika kota dikepung, ketika kelaparan merajalela. Perlu nggak ditanya duluan mana? Dua raja-raja bab 18 tadi, atau dua raja-raja bab 6 ini? Dua raja bab 18 tadi isinya menunya apa tadi? Kemudian sekarang begini, ini kalau sudah kelaparan begini ya, jadi kota di atas bukit, dikelilingi tembok untuk keamanan, prajurit jaga di atas. Awalnya ketika dikepung, prajurit datang gagah-gagah gitu. Setelah setahun dikepung, setelah 2 tahun dikepung, setelah 3 tahun dikepung, badannya kayak apa? Nah, mulailah prajurit masuk, musuh masuk, menyerbu, dan kemudian orang-orang yang melawan dibunuh, orang-orang yang masih laku dijual, yang masih ada gunanya diangkut jadi budak, yang lainnya buang diangkut. Nah sekarang begini, kalau orang diangkut ke pembuangan itu situasinya kayak apa? Tolong membuka kitab Amos bab 4. Amos bab 4. Sudah ketemu? Nah, mulai dari ayat 1. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuan, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Nah ini, Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu bahwa kamu diangkat dengan kain, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kain ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Perhatikan, keluar melalui belahan tembok. Ketika pertahanan kota sudah lemah karena prajuritnya sudah kurang tenaga, prajurit musuh akan mendekati tembok, ya tembok kota akan dihancurkan. Nah kemudian yang disebut di sini ini adalah para
istri bangsawan, yang oleh Amos disebut dengan lembu-lembu basan karena gemuk-gemuk. Nah, mereka bisa bertahan lama dalam pengepungan. Kenapa? Karena stok bahan makanan mereka banyak, mereka orang kaya. Tapi mereka nanti ya, akan tanggung risiko diangkut ke pembuangan, keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, nggak nengok. Kenapa nggak nengok? Hidungnya dikasih piercing, dilubangi. Bapak Ibu boleh coba deh. Jadi coba berbaris, hidung dilubangi, kain, ya, kasih tali, diikat di galah yang ada di pundak. Waduh. Sapi itu dilubangi dulu, didiamkan, baru dikasih tali. Ini manusia, hidungnya dilubangi, langsung pakai kail, diikat dengan tongkat ini. Di sini ada tongkat sini. 10 orang baris, pakai galah, hidungnya dilubangi terus diikat ke tongkat. Mau nengok gimana? Nengok sakit. Makanya masing-masing lurus ke depan. Itu orang kalau dibuang begitu. Nah, kemudian sekarang silahkan membuka kitab Yesaya. Bab 3 yang seringkali jadi korban para perempuan. Mulai dari ayat 16. Ayat berapa? Sudah ketemu? Dari ayat 16, Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion, kalau tadi wanita Samaria, ini wanita Yerusalem, telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan kain mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan gemerincing dengan giring-giring kakinya. Maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis, dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. 24. Maka sebagai ganti rempah-rempah harum akan ada bau busuk, sebagai ganti ikat pinggang seutas tali, sebagai ganti selaput rambut kepala yang gundul, sebagai ganti pakaian hari raya sehelai kain kabut, dan tanda selar sebagai ganti kemolekan. Orang-orang akan tewas oleh pedang, pahlawan-pahlawan oleh perang. Pintu-pintu gerbang Sion akan mengadu dan berkabung, dan kota itu akan seperti perempuan bulus yang duduk di bumi. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami, ambillah aib yang ada pada kami. Ini sama gambaran setelah kota kalah. Gerbang Sion berkabung, mengadu. Gerbang habis dihajar oleh musuh, entah dibakar, entah dirobohkan oleh musuh. Lalu musuh masuk menyerbu, membunuh banyak orang, dan para perempuan yang waktu itu lemaknya masih cukup banyak, ini akan diangkut ke pembuangan. Tetapi sekarang keadaannya berbeda. Dulu mereka wangi, sekarang busuk baunya. Dulu bersih, sekarang kudisan.
Ya waktu masih jadi bangsawan yang tinggal di ibu kota, badan mereka bersih, terurus, terawat. Setelah kota mereka kalah dan mereka diangkut ke pembuangan, kotor semua mereka. Ini situasi kalau orang sudah kalah perang. Sekarang Bapak Ibu ingat, kota Samaria, kerajaan Israel dikalahkan oleh Asyur, penduduknya semua diangkut ke pembuangan. Kerajaan Yehuda, saudaranya, tahu itu. Sekarang begini, kalau di antara anggota keluarga Bapak Ibu ada yang disakiti, Bapak Ibu bisa tenang? Enggak tenang. Bisa semua langsung berkumpul dan berdoa, ampunilah mereka supaya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bisa sakit, bisa marah, begitu kan? Dan kalau berani membalas, balas. Kalau nggak berani, disumpahin. Kalau nyumpahin dianggap kasar, halus, biar Tuhan yang. Saya tidak bicara benar apa salah, tapi kalau orang dendam, marah, itu kan nggak disuruh, nggak bisa disuruh kan? Nggak pernah ada. Ayo kita dendam. Ayo kita membalas, bisa. Ayo kita dendam. Nggak ada kalimat kayak gitu kan? Ya udah, mari kita marah aja. Nggak bisa. Rasa sakit yang timbul karena orang yang saya kasihi itu disakiti, nah itulah marah, itulah rasa dendam. Yehuda melihat orang saudara mereka Israel itu dikalahkan oleh Asyur. Kalau ingin tahu dendam itu seperti apa, marah itu seperti apa, sekarang Bapak Ibu tolong membuka Mazmur 137. Oh, sampai rusak Alkitabnya. Mazmur 137. Terus pada nyanyi. Biasanya langsung pada nyanyi. Hafal kan? Oh, tapi gaya. Saya hafal tapi bahasa Inggris gitu ya. Nah kalau Bapak Ibu nyanyi lagunya Bonnie kan bahasa Inggris, lagunya ini kan. Tapi nggak semua ayat dinyanyikan. Di tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita, meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing. Ini nyanyian orang-orang Yehuda yang dibuang ke Babel kan? Mereka diangkut setelah kota mereka dikepung, dikalahkan. Lalu di tanah pembuangan di Babel mereka disuruh nyanyi. Bagaimana mungkin orang yang menyiksa kami menyuruh kami nyanyi? Bapak Ibu pernah nyanyi sambil dipukulin? Atau dipukulin terus habis itu disuruh nyanyi? Nah sekarang lihat ke ayat. Ketika Yerusalem itu dikalahkan, dikepung, orang Edom, Bapak Ibu, orang Edom tetangga Israel itu seperti memberi semangat kepada orang Babel, memberi semangat untuk cepat-cepat menghancurkan Yerusalem, menghancurkan Yehuda. Karena itu lihat ayat 7.
Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Tuhan disuruh ingat, suruh balas tadi. Atau yang ayat 8, hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Bapak Ibu boleh tanya ya sama suster-suster, sesolehanya suster-suster nggak pernah nyanyi Mazmur ini. Yang ayat 8. Ini kalimat yang diucapkan oleh orang yang marah sekali. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, Samaria, ibu kota Israel, dikalahkan oleh Asyur. Dan kalau mendengar kata dikalahkan, dikepung, itu kita mungkin nggak punya gambaran. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat ini semua, supaya tahu situasi kalau dikepung, dikalahkan itu seperti apa, dan marahnya orang yang dikalahkan itu seperti apa. Nah, kitab Nahum, Bapak Ibu, itu isinya kemarahan, ungkapan, suasana marah karena Asyur sudah mengalahkan Samaria. Nah, sekarang baru ke kitab Nahum. Dan kota ini Bapak Ibu, kota Asyur, kota Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur ini dihancurkan oleh dua kerajaan. Ingat tadi ada kerajaan Babel dan ada kerajaan Media kan? Koalisi dua kerajaan ini mengalahkan Asyur pada tahun 612 sebelum Masehi. Nah, kitab Nubuat Nahum ini berkaitan dengan kehancuran Asyur. Sekarang Nahum bab 1 dari ayat 2. Sekarang tolong baca ayat 2 sampai 8. Silakan. Lihat nanti kita akan lihat secara menyeluruh kitab ini, jadi kita punya gambaran. Jadi saya tidak akan Bapak Ibu baca bariku, pikirkan, pilih ayat yang mengesan, pusing masih. Enggak begitu belajar. Nah sekarang begini, Tuhan itu Allah yang cemburu
dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawan, pendendam kepada para musuh. Tapi lihat ayat 3, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Nah, begini dulu. Kalau membaca Perjanjian Lama, Bapak Ibu belum ketemu dengan ketuhanan yang Maha Esa, belum ada. Jadi setiap bangsa itu punya Allah sendiri, punya jiwa sendiri. Ya. Bapak Ibu misalnya begini, kalau di Perjanjian Baru, Bapak Ibu pernah mendengar kata Beelzebul kan? Itu aslinya kan nama dewa orang Kanaan. Orang Kanaan itu punya banyak dewa. Orang Israel hanya punya satu Allah, yaitu Yahweh. Nah, kalau bangsa Israel, umatnya disakiti, Yahweh akan marah. Dan tidak akan dikatakan kalau begitu Yahweh itu kejam. Coba ibu-ibu, kalau anaknya dibully, dipalak, ibu tenang saja. Anak ibu masih balita, terus anak ibu dibully, anak ibu dipalak, anak ibu dipukul, ibu tenang saja. Marah. Apa setelah marah terus apa yang akan ibu lakukan? Datengin. Cari orangnya apa enggak? Cari. Terus dikata-katain apa enggak? Kalau yang sudah nyakitin anak ibu itu ngelawan, terus ibu tenang. Ya, itu enggak. Apa ini? Itu coba kalau ngomong sama orang kayak itu nadanya rendah apa tinggi? Tinggi. Temponya pelan apa cepat? Ya? Terus tangannya begini atau begini? Atau malah begini? Tidak ada satupun yang mengatakan ibu kejam. Tidak. Ketika Yahweh melihat umat Israel disakiti, diganggu oleh musuh, maka Yahweh marah. Dan dalam kemarahannya, lihat, balas. Dan itu sekali lagi mengambil gambaran dari kehidupan manusia, dan itu justru menunjukkan sayangnya Tuhan kepada umatnya. Kalau misalnya ada ibu anaknya dipukulin orang, terus ibunya malah nambahin, ada yang aneh di situ. Kalau ibu marah kemudian nyari orangnya, itu kan karena ibu ikut ngerasa sakit, karena ibu disakitin kan. Nah seperti itu perasaan Tuhan ketika umatnya disakiti. Terus sekarang lihat ya ke ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Terus ini, Ia berjalan di atas puting beliung dan badai. Awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya. Coba lihat ayat 4, Bapak Ibu. Bentak laut, lautnya kering. Loh itu kan, Ia menghardik laut dan mengeringkannya. Segala sungai dijadikannya kering. Tuhan membentak laut kering, gitu ya. Lihat, Bapak Ibu pernah lihat badai? Bayangkan tornado, Tuhan jalan di atas tornado. Kemudian berikutnya, kalau sampai Tuhan menghardik tadi, ayat 4, Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, bukit-bukit mencair, bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya. Dunia serta seluruh penduduk. Lihat Bapak Ibu, gunung itu Tuhan datang gemetar. Terus lihat bukit-bukit kalau Tuhan datang meleleh.
tidak berani ngomong apa. Nah, ini semua Bapak Ibu gaya puisi untuk mengatakan betapa dahsyatnya kekuatan Tuhan. Atau begini, kalau Bapak Ibu terutama, saya ngomongnya ibu-ibu terus. Ibu pernah jadi orang yang maha kuasa, Pak? Di rumah. Hanya dengan kekuatan jari sapu bisa jalan sendiri. Nah ya, itu kekuasaan itu kayak gitu. Tuhan menghardik laut kering, gunung bumi tidak percaya di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Israel itu kekuatannya kayak gitu. Bayangkan kalau menghadapi musuh. Sekarang siapa, ayat 6? Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya, dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapan. Nah, semua gambaran tadi menggambarkan kekuasaan Tuhan itu tadi. Dahsyat, luar biasa. Gak akan ada yang bisa tahan berdiri di hadapan Tuhan. Tapi kemudian lihat ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia. Musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Tuhan itu kuatnya luar biasa. Enggak ada yang bisa bertahan di hadapannya. Ketemu orang jahat, habis oleh Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kita umat Israel berlindung kepada Tuhan. Amannya seperti apa? Bukan begitu, membacanya begitu. Tuhan itu kuat sekali, maha kuasa, bisa membedakan ini benar ini salah. Ketika ada yang memusuhi umatnya, Tuhan akan lawan. Enggak akan ada yang berdaya di hadapannya. Kalau orang berlindung kepada Tuhan yang maha kuasa kayak gini, rasanya gimana? Nah, itu ya, membacanya harus begitu. Jadi kok kontradiktif, katanya pembalas cemburu tapi kok baik. Coba tanya sama anak-anak ibu yang melihat ibu marahin orang yang ganggu anak ibu tadi. Ibu baik apa enggak katanya? Baik, ibunya baik. Bila Anda tahu kan ya, dia dibela sama mamanya apa enggak kan ya? Tahu kan ya? Jadi kalau anak disakiti orang mamanya enggak belain, pada nanya sebenarnya aku itu anak siapa? Di hadapan orang yang menyakiti anak ibu marah. Tapi justru itu menunjukkan kekuatan ibu dan memberikan jaminan keamanan kepada anak. Ya begitu memahaminya. Jangan nyalain Tuhan. Ibu aja kayak gitu. Ternyata maksud saya begini, Bapak Ibu, apa yang kita temukan di dalam teks kitab suci seringkali kita bisa baca dengan pengalaman kita, tapi tidak semua pengalaman. Saya memilih, bukan asal, bukan semua pengalaman yang umum prinsipnya, bukan pengalaman yang lebih pribadi. Ini pada gak haus. Enggak disuruh istirahat. Aku belum selesai satu kali. Baik, kalau nggak ada silakan kita lanjut ke bab 1 mulai dari ayat 9. Silakan menyimak teksnya ya. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali
kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Bukankah daripada muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan, orang yang memberi nasihat dursila? Beginilah firman Tuhan. Sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang, terbabat dan mati binasa. Sekalipun aku telah merendahkan engkau, tetapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Terhadap engkau, inilah perintah Tuhan. Tidak akan ada lagi keturunan dengan nama. Dari rumah Allah, aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburmu akan kusediakan, sebab engkau hina. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nazarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Pendobrak maju terhadap engkau. Adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan. Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan cara-caranya. Bapak Ibu tahu bacaan untuk pertemuan kedua, bab 2 ayat 1 dan 2. Suruh menjelaskan kayak gini di pendalaman lingkungan, gimana caranya? Iya, ada yang ngomong ujung-ujungnya, yang ada teks, yang ada di buku dibacain gitu aja. Iya, baik. Pulang bingung, ngomong apa ini tadi? Nah, yang tolong diingat, yang sudah kita lihat di bab 1 tadi ya, orang Asyur, kerajaan Asyur sudah menghancurkan, mengalahkan Israel, ya, umat Allah. Nah, kemudian di bab 1 tadi yang kita lihat, Allah itu kuat sekali. Yahweh Allah Israel itu kuat sekali. Mengingatnya, laut dibentak aja jadi kering, gitu ya. Nah, Tuhan itu memperhatikan umatnya, dia sayang kepada umatnya, melindungi, menjaga umatnya. Allah yang sangat kuat itu tidak terima ketika umatnya disakiti. Maka dia murka, dia marah. Dan lihat dampak kemarahannya. Lihat sekarang begini Bapak Ibu, di perikop ini tadi Tuhan bicaranya sebenarnya kepada orang Yehuda dan kepada orang Niniwe. Jadi setelah menghancurkan Israel, Asyur itu menguasai Yehuda, otomatis begitu. Nah, kemudian lihat sekarang bagian demi bagian ya. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi engkau sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Sebab mereka buah kebun akan lenyap, seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis oleh jerami kering. Ini Tuhan bicara kepada siapa? Menghabisi engkau sama sekali. Gak mungkin ngomong Yehuda kan? Oh, menghabisi sama sekali berarti.
Nah, Tuhan lihat juga, kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Kalau manusia mengalami kesengsaraan sampai mati, dia nggak sengsara lagi kan? Nah, udah gitu maksudnya. Mereka pun akan lenyap seperti, bayangkan, duri-duri yang berjalin-jalin, kering, kena api, terbakar habis. Itu yang akan dilakukan oleh Tuhan kepada orang Asyur. Bukankah daripada muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan, orang yang memberi nasihat Dursila? Nah, kemudian sekarang begini, ini bicaranya kepada orang Yehuda, orang yang apa menyebutnya, memberikan nasihat tapi salah, nggak benar, ngaco, merusak negerinya sendiri. Tapi ini tinggalkan dulu. Nah, sekarang ayat 12. Beginilah firman Tuhan, sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang terbakar dan mati binasa. Merekanya orang Asyur. Banyak pasukan mereka, prajurit mereka luar biasa banyak, tapi di hadapan Tuhan tidak ada artinya. Semuanya akan hilang. Nah, sekalipun aku telah merendahkan engkau, nah ini engkaunya Yehuda, tetapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Tuhan sudah pernah merendahkan Yehuda. Kapan? Ya ketika Yehuda dikalahkan oleh Asyur. Jadi dua kerajaan, Israel dan Yehuda, semuanya tunduk kepada Asyur. Hanya Israel kan berontak, dihabisi oleh Asyur. Yehuda tunduk, aman, Selamat. ya. Tetapi kemudian, aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Kalau membuat penasaran, ya mending dibuka saja ya. Silakan Bapak Ibu membuka 2 Raja-Raja bab 16. Raja bab 16. Di situ ada seorang raja, Raja Yehuda, namanya siapa? Ahaz ya. Sekarang lihat ke ayat 5. Pada waktu itu majulah Rezin, Raja Aram, dan Pekah bin Remalia, Raja Israel, untuk memerangi Yerusalem. Mereka mengepung Ahaz, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. Pada masa itu Raja Aram mengembalikan Elat kepada Edom, lalu mengusir orang-orang Yehuda dari Elat. Nah, ini ayat 7. Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur, mengatakan, aku ini hambamu, anakmu, majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku. Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan perbendaharaan istana raja dan mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya dan maju melawan Damsyik, merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir. Terus lihat sekarang Bapak Ibu ke bab 17. Bab 17 tadi ayat 4-5, Asyur mengalahkan Israel. Jadi ceritanya ini, Yehuda dikeroyok oleh Aram dan Israel. Diam-diam
Yehuda, Raja Ahas ini ya, minta bantuan kepada Asyur. Bantuannya nggak gratis. Lihat kiriman emasnya tadi. Nah, Asyur memenuhi permintaan Yehuda. Nomor 1, dia mengalahkan Aram, ibu kotanya Damsyik. Kemudian di waktu 17 dia mengalahkan Israel. Yehuda bagaimana? Tunduk habis kepada Asyur. Lihat ke ayat 16-10. Sesudah itu pergilah Raja Ahas menemui Tiglat-Pileser, Raja Asyur ke Damsyik. Lalu apa yang dilakukan? Menyembah dewa-dewi Asyur. Tanda tunduk. Tunduknya itu juga tampak tadi di ayat 7. Aku ini hambamu dan anak. Nah, itu yang dimaksudkan. Dan itu nampak Bapak Ibu di kitab Nahum tadi. Di bab Nahum bab 1 ayat 11 tadi ya. Bukankah daripada muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan, orang yang memberi nasihat dursila. Itu cocok dengan Ahas tadi. Meninggalkan Tuhan karena Ahas mengajak orang Israel menyembah dewa-dewi Asyur. Yehuda tidak hanya tunduk secara politis tetapi juga secara religius. Ahas mengajak orang Yehuda menyembah dewa-dewi Asyur. Nah, kemudian sekarang lihat balik ke Nahum ya, bab 1 ayat 13. Sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau. Kalau Yehuda tunduk kepada Asyur, berarti dia bayar upeti. Kemudian dikatakan, aku akan mematahkan gandarnya, beban yang ditimpakan oleh Asyur akan hilang. Bapak Ibu tahu gandar kan? Gandar itu ya pukulannya yang buat nikol tuh. Kanan kiri ada. Pernah lihat orang bajak sawah? Sapinya ganda apa tunggal? Gandanya campuran atau yang ada di leher sapi, di tengkuk sapi? Ya. Ya. Jadi Asyur memberikan beban kepada orang Yehuda. Tapi beban itu akan diambil seperti atau biasanya, aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau. Asyur itu membuat Yehuda terikat, tidak bebas, tunduk kepadanya. Dan Tuhan mengatakan, ia akan memutuskan belenggu yang mengikat engkau. Nah, kemudian ayat 14. Tetapi engkau, inilah perintah Tuhan. Nah, ini Tuhan bicaranya kepada Yehuda. Pada siapa? Yehuda. Perhatikan ya. Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu dari rumah Allahmu. Aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan, kuburmu akan kusediakan sebab engkau hina. Ini ngomong kepada orang Asyur. Patung dewa-dewi mereka yang ada di kuil-kuil akan dihancurkan. Dewa-dewa mereka tidak berdaya berhadapan dengan Tuhan. Kemudian tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Maksudnya apa? Habis mereka. Lenyap. Kemudian lihat ayat 15. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nazarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Asyur akan runtuh habis. Lalu akan ada orang yang melihat itu, terus ke Yehuda mengasih tahu, rayakan hari rayamu. Oh, berpestalah, bersenang-senanglah. Kenapa?
tidak akan ada lagi musuh yang menyerang kau. Kenapa? Musuhmu sudah dihancurkan oleh Tuhan. Berita belum selesai. Nah ini ayat 2 bab 2 ayat 1. Coba pembongkar maju terhadap engkau, adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan. Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Tunggu dulu, coba dipertimbangkan. Pembongkar maju terhadap engkau, adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan. Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusakkannya, telah membinasakan carang-carangnya. Udah ngerti belum? Ulang lagi. Pembongkar maju terhadap engkau. Ini pembongkar ini bukan bongkar rumah ya, tapi tim perusak, penyerang yang merusak benteng. Itu kalau pasukan musuh menyerbu, pasukan menyerbu kota, itu ada tim yang untuk menghancurkan, ada satuan yang menghancurkan gerbang, tembok, gitu ya. Nah kemudian ini seperti peringatan ya, pembongkar maju terhadap engkau. Yehuda, pembongkar maju terhadap engkau. Karena itu adakan penjagaan di benteng. Kemudian kirim para pengintai untuk mengintai musuh yang akan datang. Ikat pinggangmu teguh-teguh. Ikat pinggang kok teguh. kenceng-kenceng maksudnya. Ya, kalau orang mau perang, mau duel dengan pedang, lalu celananya melorot, orang Israel kuno memang nggak pakai celana panjang ya, tapi pakai ya kostum seperti rok. Tapi kan nggak boleh kedodoran. Orang yang siap berperang, iya ini pakaian nggak boleh ganggu. Atau begini, kalau Bapak Ibu nonton film samurai, seorang samurai ketika mau duel, perhatikan bagaimana dia mengikat baju-bajunya. Oh, nggak pernah nonton film itu, nontonnya drakor apa? Ya, dekat sih Korea dengan Jepang. Jadi kumpulkan segala kekuatan, musuh akan datang menyerbu, kamu siap, persiapkan diri, itu ya. Kemudian siap ikat pinggang, teguh-teguh, kuat-kuat. Kemudian lihat, kumpulkan segala kekuatan. Ketika mereka dikalahkan tunduk kepada Asyur, mereka seperti orang yang nggak berdaya. Ada pasukan ada, tapi seperti nggak ada dayanya. Sekarang, sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Nih ngomong apa lagi? Perhatikan kata sebab tuh. Perlu sebab, perusak merusakkan apa? Kebanggaan Yakub. Perusak sudah membinasakan carang-carangnya. Nah sekarang maksudnya ini begini. Perusak itu siapa? Ketika orang Yehuda, kerajaan Yehuda dikalahkan dan tunduk kepada Asyur, nggak ada lagi kebanggaan. Tidak ada lagi menyebutnya kebanggaan sebagai satu kerajaan. Karena apa? Mereka kerajaan bawahan, mereka tunduk kepada Asyur.
tidak berdaya. Nah sekarang Tuhan akan memulihkan apa menyebutnya ya, kehormatan kebanggaan mereka sebagai satu kerajaan. Karena itu mereka harus siap. Siapnya bagaimana? Persiapkan, ikat balik lagi ya, penjagaan, pengintaian, kemudian kekuatan, itu yang diperlukan untuk suatu kerajaan. Nah sekarang begini, untuk contoh ilustrasi ya, Bapak Ibu, di sini orang mengatakan negara Palestina, tapi kebanggaan suatu negara, kegagahan suatu negara, itu antara kelihatan di pasukannya kan, angkatan perangnya maksudnya. Palestina punya angkatan perang apa? Bukan. Mereka menyebut diri atau kita menyebutnya negara, tapi nggak ada pasukan. Ya. Bagaimana negara tanpa pasukan? Nah, Israel, kerajaan Yehuda yang sebelumnya tunduk kepada Asyur, sekarang kamu akan dipulihkan. Kamu akan menjadi kerajaan yang gagah, kamu akan menjadi kerajaan yang kuat. Kenapa? Tuhan sudah menghancurkan kekuatan yang sudah menundukkan kamu selama ini. Belum selesai. Nah, sekarang ke bab 2 mulai dari ayat 3. Perisai para pahlawannya berwarna merah, prajuritnya berpakaian kirmisi, kereta berkilat-kilat seperti suluh. Pada hari ia melengkapinya, dan kuda-kuda penuh gelisah. Mereka melaju galak di jalan, kejar mengejar di lapangan. Kelihatannya seperti suluh, berpacu seperti kilat. Pasukan-pasukan istimewa dikerahkan. Mereka tersandung jatuh waktu berjalan maju. Mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota, sedang alat pendobrak sudah ditegakkan. Pintu-pintu di sungai-sungai telah dibuka. Istana menjadi gempar. Permaisuri dibawa keluar dan ditelanjangi, dan dayang-dayangnya mengerang, mengadu seperti suara merpati sambil memukul-mukul dada. Niniwe sendiri seperti kolam air yang airnya mengalir keluar. Berhenti, berhenti, teriak orang, tetapi tidak ada yang berbalik. Jarahlah perak, jarahlah emas, sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda, kelimpahan segala barang yang indah-indah, ketandusan, penandusan dan penindasan. Hati menjadi tawar dan lutut goyah, segenap pinggang gemetar dan muka sekalian orang menjadi pucat pasi. Di mana gerangan persembunyian singa dan gua singa-singa muda, tempat singa pulang pergi, tempat anak singa, di mana tidak ada yang mengganggunya. Biasanya singa itu menerkam supaya cukup makan anak-anaknya, mencekik mangsa bagi betina-betinanya, dan memenuhi liangnya dengan mangsa dan persembunyiannya dengan terkaman. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu dengan asap, dan pedang akan memakan habis singa muda. Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi. Wah, ini dengan bahasa puisi Nahum menggambarkan kekalahan Niniwe. Ya, para pahlawan berwarna perisai, para pahlawan berwarna merah, prajuritnya berpakaian kirmisi. Kereta berkilat-kilat seperti api suluh. Pada hari ia melengkapinya. Kuda-kuda penuh gelisah. Pernah lihat kuda gelisah? Ya nggak mau diem. Tapi tunggu dulu, coba lihat ayat 4 ya. Kereta maju galak di jalan, kejar mengejar di lapangan, kelihatannya seperti suluh, berpacu seperti kilat. Lihat, pasukan istimewa dikerahkan, mereka tersandung dan jatuh waktu berjalan maju. Dan ini, mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota, sedang alat pendobrak sudah ditegakkan.
pasukan Niniwe menyerang keluar kota ya, keluar tembok kota. Kemudian pasukan musuh datang. Pasukan Niniwe, pasukan Asyur kalah. Kuda perang kalau maju berperang semangat, kemudian disuruh balik. Kuda disuruh balik dari medan perang. Nah, itu perasaan kudanya udah beda. Kudanya dikejar, jatuh, ya. Kemudian lihat tersandung jatuh, buru-buru ke arah tembok kota. Dan lihat alat pendobrak yang mendobrak gerbang, yang menghancurkan tembok kota sudah ditegakkan. Mereka mau berlindung di dalam kota, tapi kota mereka, benteng kota mereka sudah dihancurkan. Percuma kan masuk ke dalam kota. Lihat ayat 6. Pintu-pintu di sungai telah dibuka. Ada pintu di sungai. Istana menjadi gembah. Pernah melihat gambar atau film tentang Uri yang di Eropa yang dikelilingi dengan air itu? Nah, silahkan membayangkan yang seperti itu. Jadi kota ini dikelilingi oleh sungai untuk keperluan pertahanan. Jadi kalau musuh mau datang, tinggal jembatannya dinaikkan. Tapi lihat sekarang, pintu-pintu di sungai telah dibuka. Istana gempar. Prajurit musuh masuk ke dalam kota, masuk ke dalam istana. Yang dicari siapa? Permaisuri, bos-bosnya. Rajanya nomor 1, tapi kita ceritakan. Bos-bosnya. Permaisurinya dipermalukan. Para pelayannya nggak bisa berbuat apa-apa. Niniwe sendiri menjadi seperti kolam air yang airnya mengalir keluar. Berhenti teriak koreng, tetapi tidak ada yang berpaling. Niniwe seperti kolam. Niniwe itu kota besar sekali ya. Penduduknya banyak. Ketika prajurit musuh menyerbu masuk, orang-orang Niniwe pada keluar. Enggak habis-habis orangnya. Teriak berhenti, enggak ada yang berhenti, lari semua meninggalkan kota. Kemudian para prajurit musuh masuk untuk apa? Menjarah perak, menjarah emas. Hartanya banyak sekali sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda, kelimpahan segala barang yang indah-indah. Kemudian lihat yang terjadi. Ketandusan, penandusan, penindasan. Hati menjadi tawar, lutut menjadi goyah, pinggang gemetar, muka pucat pasi. Gini aja dah, Bapak Ibu yang nggak biasa berantem ya, yang nggak biasa berkelahi. Ibu-ibu aja dah, yang ibu-ibu nggak biasa berkelahi kan ya? Atau biasa? Yang tidak biasa berkelahi, tidak biasa mengalami KDRT, terus melihat di depan ibu ada orang dipukuli. Gemetar. Langsung gemeter kan ya? Bisa orang langsung gemeter kalau nggak pernah tahu, kalau nggak pernah ngeliat, nggak pernah ngalami. Apalagi melihat orang di depannya ditikam. Nah itu pasti lemes. Nah kecuali bapak ibu temen yang menikah, nah itu nggak lemes. Nah situasinya seperti itu. Orang-orang ketakutan dan lemas seperti itu. Tempat yang dulu dikenal sebagai tempat persembunyian, tempat markas pasukan yang sangat kuat dahsyat, sekarang nggak ada apa-apa. Dulu ini seperti gua singa, dulu ini seperti persembunyian singa, tetapi sekarang tidak ada singa lagi. Tempat itu tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan karena kekuatannya. Nah,
Bapak Ibu, berikutnya ini lebih mudah sekarang. Silakan lanjutkan dengan membaca bab 3. Ya, malam ini cuma nyampe di sini. Ya. Karena saya enggak, kalau saya target harus selesai semua, Bapak Ibu pulang nggak ngerti apa-apa. Ya, Betul. Bapak Ibu pulang nggak ngerti, saya pulang pasti sedih. Nggak bohong saya. Betul. Salah satu hal yang membuat sedih itu kalau saya belajar bersama, tapi terus kayaknya belajar, tapi kok nggak ngerti. Pulang mukanya nggak ada yang kayak ngerti. Oh ya, dan Bapak Ibu gini, Rabu depan saya tidak bisa hadir, tapi Bapak Ibu minta tolong tetap hadir untuk mengerjakan tugas yang ada di buku ya. Nanti Pak Slamet atau Pak Wiono yang atur pertemuan di dalam kelompok. Di buku ada pertanyaannya. Ya, di buku panduan, nanti ambil di buku panduan. Oh, pertanyaannya sulit ya. Ya, tapi cobalah dengan apa yang sudah kita pelajari, Bapak Ibu, menjawab, menanggapi pertanyaan yang ada di buku. Jangan kemudian nggak datang loh ya. Kalau Bapak Ibu sampai nggak datang, nanti kasihan snacknya yang habisin. Ya, itu dulu Bapak Ibu. Minggu depan saya nggak bisa datang, tapi tetaplah mengerjakan ini. Lalu pertemuan berikut kita lihat Habakuk. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam, kita doa penutup. Silakan dipersiapkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami,